qalqalatul qutbu jadi. Di sini untuk qalqalah itu artinya apa? Ittirab atau apa ya? Kalau bahasa kitanya mungkin yang memantul. Seperti itu, memantul itu istilahnya apa? Lugawinya istilahnya memantulnya suara ketika kita ucapkan. Misalkan contoh kayak qaf. Oh. Masukkan qalqalah aku. Ketika to, alto, ba, ado, jim, ade, dal, ade. Nah, sekarang ada mulahadhah. Gimana cara mengucapkan qalqalah? Tadi kan kita sudah ade, ajib. Berarti dengan lima latul fathah. Di situ ada beberapa mazhab, nanti bisa dilihat lagi di sini. Sekarang perhatikan sini dulu. Yang pertama mengatakan cara mengucapkan qalqalah itu dengan mengikuti harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya dhammah, dia dhammah juga. Ud'u, Ibrahim, mengikuti harokat sebelumnya. Abawaba, 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 abawaba. Ma'al khofa ya. Maksudnya sama-sama. Namun yang jumhur yang kita pakai itu adalah dengan lima latul fathah. Abu, ibe, ube. Perhatikan posisi lidah. Makanya ketika mengucapkan huruf qalqalah semua dikembalikan ke asalnya. Kecuali huruf ini nih, qaf sama to. Ketika ba misalkan dari dhammah, ube, bukan ubu. Ya, perhatikan. Ini untuk menjaga keaslian suara yang pertama. Jim, ujitusat apa ijitusat? Siapa bilang ijitusat? Siapa bilang ujitusat? Tadi kan aneh bilang dua-duanya. Ujitusat, ijitusat. Mana yang benar? Coba ngacung. Yakin, nggak ada yang yakin. Nanti di bab khusus nanti tentang bab tidak di apa bab apa sebelum waktu al-akhir kan hamzah wasol dan hamzah wasol. Itu huruf ketiganya apa? Dhammah. Berarti huruf pertamanya juga dhammah. Itu untuk kategori hamzah wasol. Kalau pertamanya hamzah wasol. Kita lanjut. Qalqalah cara mengucap seperti tadi sudah ya. Sekarang qalqalah ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, mohon maaf ada yang kurang. Itu hanya berlaku untuk 3 huruf ini, tapi untuk ini dia tidak berlaku. Ketika harf sebelumnya fathah, aku tetap. Upo, ipo. Ya, ipo. Upo. Alto. Bayang ya. Tapi ketika huruf-huruf istifal tipis. Yang berikutnya nomor 3 apa? Sebentar. Tingkatannya qalqalah itu ada berapa? Pertama, sugro, kubro, akbar. Sugro itu apa? Ketika ada huruf qalqalah di tengah kalimat. Itu aja, simpelnya. Ud'u. Ini hanya musammayat saja. Dari dalam pengucapan sama, sugro dan kubro sama aja. Tapi kalau dengan akbar nanti beda. Sekali lagi, untuk pengucapan saja yang sama, tapi untuk mereka berdua dengan akbar itu beda, dengan qalqalah akbar. Yang kalau dulu yang saya pelajari qalqalah itu cuma ada 2, kubro dan sugro, dan kubro. Tapi ternyata terus kalau misalkan seperti itu, terus kalau misalkan ada yang di akhir kalimat huruf qalqalah terus tasydid, gimana tuh? Kan beda kan marotibnya. Berarti ada yang nomor 3 itu qalqalah akbar. Contoh misalkan di akhir kalimat 2 huruf, maksudnya musyaddad, huruf qalqalah. Contoh apa? Ba misalkan, watab, ya kan? Aslinya, pokoknya setiap ada huruf yang dalam kondisi tasydid itu aslinya adalah 2 huruf. Yang pertama adalah sukun, yang kedua watab
watabba. Atau misalkan contoh sekarang haquqo watabba. Namun dalam kaidahnya ketika ada dua huruf yang sama di satu tempat, yang pertama sukun, keduanya harokat, maka namanya itu adalah huruf as-shaghir. Huruf as-shaghir maksudnya idgham as-shaghir, mutamathilain shaghir. Kenapa disebut mutamathilain shaghir? Shaghir itu hanya penamaan ketika yang pertamanya sukun, kedua harokat. Kalau misalkan dua-duanya harokat, baba, namanya apa? Kabir. Kalau misalkan dibalik, pertamanya harokat, keduanya sukun, mutlak. Shaghir, kabir, mutlak. Nanti ada, insya Allah jangan khawatir di bab khusus tentang bab mutamathilain. Sekarang kita fokus di sini. Ketika ada dua huruf sama, yang pertama sukun, kedua harokat, maka huruf yang pertama dimasukkan langsung ke huruf kedua, dijadikan satu, dikasih tanda. Nah, kalimat Allah aslinya apa? Al-ilah. Perhatikan asalnya seperti ini. Berevolusi set al-i itu sulit untuk diucapkan. Berubah jadi Allah. Allahu. Lafzul jalalah ta'ziman wa takriman wa ta'ziman. Maka di situ khusus untuk lam di sini pakai mufafam tebal, akhirnya kolusi ketiga. Terus seperti ini. Allah. Asalnya Allah. Ini yang pertama dihapuskan ininya ya, yang kedua. Paham ya? Itu ketika ada dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, kedua harokat. Cara mengucapkan seperti apa? Di situ ada, lihat sebagaimana di sini ada dua huruf, berarti dua huruf memiliki dua harokat. Bayang? Contoh misalkan satu harokat ba gimana? Ab. Be. Berarti dua harokat ab. Bayang? Watabbe. Coba be yang pertama hilangkan. Nah, segitu. Bersama. Zalikal yaumul haquqo. Qalqalah yang pertama dihilangkan. Haqqo. Sip ya. Jangan sampai mengucapkan seperti ini. Kurang harokat atau kelebihan harokat. Misalkan zalikal yaumul haqqo. Haqqo. Walaupun hanya beda beberapa sepersekian detik, tapi itu nanti akan mempengaruhi keaslian Al-Quran. Nah, dan lagi-lagi anak ingatkan apa? Tadi kalau nggak salah akhwat softnya sampai belakang. Ada yang izin? Ada yang izin berapa orang? 2 orang. Yang Ikhwan? Ada yang izin nggak? Nggak ada ya. Sip. Alhamdulillah. Apa yang untuk pelajari saat ini bisa dikatakan sekali lagi, dan saya sangat merasakan level tertinggi dalam membaca Al-Quran. Makanya sedikit saja ada kesalahan itu akan harus secepatnya diperbaiki. Dan saat ini kita sedang di matan keberapa sih? Bait keberapa? Enggak, di semua secara keseluruhan bait keberapa? 24. Baru apa? 26. Masih ada berapa? Masih ada 107 sampai 20. Ini berarti masih level awal, makanya setiap apa yang sudah disampaikan langsung secepatnya diulang di rumah. Jangan dulu ngapa-ngapain. Ini untuk orang yang sungguh-sungguh ya. Jangan dulu ngapa-ngapain kecuali sudah mungkin udah tenang lah, baru silahkan. Karena nanti semakin kesini semakin sulit. Hal terkecil sekecil apapun insya Allah itu akan ketahuan. Bahkan kurang 1/3 harokat misalkan ya kayak contohnya kayak di sini, kelebihan segala macam seperti itu. Jadi sabar dan tetap semangat dan istiqomah. Itu yang paling. Lanjut, zalikal yaumul haqqo. Jangan juga kelamaan. Zalikal yaumul haqqo. Kalau coba antum bisa ngebayangkan. Jadi maaf ya, nanti kalau buat yang awal terutama ketika saya nyebutkan antum itu maksudnya semuanya ya, antum antuna gitu ya, bukan berarti nggak nyebutin awal. Untuk meringkas.
Ketika apa? Ketika antum mendengar seperti ini, haqqu, bisa dibayangkan nggak ada berapa huruf di situ? Yang penting dibayangkan ya, kebayang. Berarti kalau 2 huruf seperti apa? Haqqu. Bayang ya? Termasuk yang tadi, yang pertanyaan tadi, siapa tadi yang nanya? Yang kalau misalnya ada 2 kaf, siapa namanya? Ainul. Buat mata misalkan maaf, canda. Buat Ainun misalkan huruf apapun itu ya, nggak mesti huruf kaf, nggak mesti huruf ba, nggak mesti huruf apa. Ketika ada 2 huruf yang sama, ini saya kembalikan, ini sekaligus menjawab yang tadi. Ketika ada 2 huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua harokat, itu diidghamkan. Apapun itu. So, kalau misalkan mencari contoh silahkan. Semua huruf yang sama, huruf pertamanya sukun, kedua harokat, maka diidghamkan di tasydid. Adapun untuk pengucapan hamzah seperti apa? Hamzah sama aja, sama kayak ini. Qalqahnya sama aja. Haqqu, watab. Bedanya hanya zamannya saja, waktunya. Akaluna lis-suhud. Bayang? Yang penting kita sudah tahu mikdar satu harokat huruf seperti apa. Misalkan satu hurufnya seperti ini. Hamzah yang pertama hilangkan, tapi zamannya tetap zaman 2 huruf. Maksudnya zaman itu adalah waktu. Bayang? Huruf apapun itu. Dal misalkan ta misalkan bayang? Semua seperti itu. Berarti kalau ada 3 ta gimana? Itu pun kalau ada. Ya kan? Kalau sa gimana? Ngalir terus. Misalkan kayak ada gunnah, misalkan kita wakaf di gunnah. Inna berhenti gimana? In lahun. Sa misalkan ada 2 sa misalkan. Kalau 1 sa misalkan kalau 2 kalau 3 kebayang ya? Status. S-nya gimana kalau misalkan ada 2 S? Sip, kebayang semua. Kol-kola sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yang berikutnya kol-kolatun qut mujadin. Walinu al-lin. Al-lin walinu min halya wa wawun sukina ini fitahun qabla kulli mu'ina. Itu berapa? Di situ apa? Walinu wawun wa ya'un sukina wa fataha qablahu. Walinu wawun wa ya'un. Waw ya'un. Segini aja? Tidak, masih belum. Wawun wa ya'un sukina, dua-duanya disukunkan. Sebelumnya ada hamzah atau huruf apa saja maftuhah. Au, ai, dan dua-duanya ini dijadikan takaran untuk harokat. Yang pertama dhammah, yang kedua kasroh. Ai segitu, au segitu, monyong. Au, ai. Makanya ketika misalkan seperti ini, bacanya apa? Apa? Cara ngucap ini gimana? Kok gitu? Emang ada gunanya? Emang ada penyebab guna? Iya. Mayyasha. Lihat, ada 2 huruf yang sama. Yang pertama ya, yang kedua ya. Pertama sukun, kedua sukun. Ngetes aja. Makanya ketika tulisan seperti ini, man ya yasha, jangan mayyasha, jangan kayak gitu. Lihat nun ini di mana makrojnya? Gunnah, masukkan ke sini. Dan di sini nun di sini gunnah di sini. Dia mikdarnya 2 harokat karena ini sama ya persiapan ke ya